Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanatul Khairiyah, mahasiswi Manajemen Haji dan Umroh semester 6. Di sini saya akan memenuhi tugas PPD melalui kreasi seni, yaitu ceramah singkat mengenai keistimewaan tarawih, makna, hikmah, dan bagaimana cara mengamalkannya. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, semoga sampai detik ini, di tengah keberadaan kita menunaikan ibadah di bulan Ramadan, semoga kita senantiasa diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan anugerah limpahan ampunan yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita terdahulu, dan juga kita diberi kenikmatan yang lebih baik ke depannya, insya Allah. Teman-teman dan ibu bapak yang saya hormati dan yang juga saya banggakan, telah sampai pada kita pada malam ke-13 di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Setidaknya itu berdasarkan waktu Indonesia bagian barat. Teman-teman, di dalam bulan Ramadan kita mendapati ada beberapa ibadah selain ibadah puasa yang kita lakukan dari siang, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Pun demikian ada ibadah selain puasa yang dapat kita tunaikan pada fase malamnya, yang juga dapat memberikan kelengkapan pahala. Potensi juga memberikan anugerah yang dapat kita dapat pada fase siang. Ibadah siang itu mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Bila disebutkan ibadah malam itu setidaknya dari Isya sampai menjelang terbit fajar kembali. Ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim yang bersanad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antara murid spesial Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mendokumentasikan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira min dzanbi, yang artinya, teman-teman, barang siapa beribadah atau menghidupkan di bulan suci Ramadan dengan iman dan dasar keyakinan yang kuat, dengan iman dan dengan penuh mengharap pahala, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah ia lakukan terdahulu. Teman-teman, siapapun yang menunaikan qiyam Ramadan, menunaikan sholat di waktu malam bulan Ramadan, bahkan sholat ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dia tunaikan dengan dasar keyakinan yang kuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi yang tulus untuk terus merubah
ulama yang diajarkan kepada kita yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan dengan itulah kemudian kita bisa mengukur salat yang kita tunaikan apakah bisa memenuhi kualifikasi keberhasilan yang sesuai dengan standar yang telah kita terangkan, sesuai dengan standar yang telah saya terangkan. Dan kita juga bisa mengukur bagaimana dampaknya pada kehidupan pribadi kita. Teman-teman sekalian, dari segi rakaat Nabi Muhammad SAW memberikan pelapangan keringanan yang tersambung sanadnya melalui Ibnu Umar radhiyallahu taala yang berbunyi sautul laili matna wahida hasna ahadakumul fajr falyutir rakaatan wahidah, yang artinya teman-teman, sholat malam itu dikerjakan sedikitnya minimal 2 rakaat. Tapi ketika Anda sholat malam mau memasuki waktu fajar, maka segera tutup dengan sholat witir 1 rakaat. Nah teman-teman, apakah proses kuantitas peningkatan jumlah rakaat ini tujuannya untuk apa sih? Apakah sekedar untuk mendapat rakaat saja atau sekedar untuk meningkatkan bacaan Al-Quran yang sudah kita hafal? Karena dulu teman-teman, motivasi sahabat Nabi untuk menambah rakaat ini untuk mengumpulkan setidaknya panjang bacaan sholat Nabi. Apakah sudah memenuhi standar apa belum? Duhai Allah, Engkau adalah zat lagi maha pemaaf, lagi maha pengampun. Maka dengan kemuliaan sifat ini, aku mohon ampunilah dosa-dosaku, ampunilah segala kesalahanku yang pernah aku perbuat. Nah, itu termasuk kejadian di antara waktu-waktu sholat yang pernah kita tunaikan. Dalam bahasa Arab teman-teman, tarawih disebut juga dengan rawaha yurawihu tarwihan, yang artinya rawaha teman-teman artinya yang memberikan ketenangan, kedamaian pada roh atau jiwa-jiwa yang. Nah, inilah teman-teman yang menjadikan kenapa sholat ini disebut juga sholat tarawih. Karena sholat yang kita tunaikan ini dapat memberikan ketenangan, kedamaian yang akan berdampak kepada jiwa-jiwa dan juga roh. Nah teman-teman, kenapa sholat tarawih ini dipopulerkan dengan istilah tarawih? Ya karena para ulama ingin memberikan satu penekanan kepada kita bahwa standar utama dari sholat tarawih ini bukan dari panjang bacaannya atau cepat dibacakannya. Karena sholat ini itu dapat memberikan pengaruh kepada kita untuk memberikan jiwa-jiwa kita supaya jiwa kita menjadi tenang dan damai. Kan ya teman-teman, sholat tarawih itu bukan ditentukan dari standar bacaannya atau cepat dibacakannya, tetapi sholat tarawih itu bagaimana dapat memberikan dampak pengaruh bagi kita semua, dapat merasakan jiwa yang tenang dan damai. Nah, jadi teman-teman, ciri pertama orang yang berhasil tarawihnya adalah orang yang mendapati ketenangan dalam jiwanya dan juga mendapati kenyamanan dalam hatinya. Mungkin dia sebelum sholat perasaannya biasa aja atau perasaannya gelisah. Jadi setelah sholat lebih terkoneksi, lebih tenang, lebih damai, lebih terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, sholat tarawih ini bukan hanya sekedar sholat tarawih saja ya, tetapi untuk menenangkan jiwa-jiwa kita supaya menjadi tenang dan juga damai. Itulah teman-teman poin utama yang dapat saya sampaikan dari seorang yang berhasil tarawihnya. Alhamdulillah teman-teman, kita masih diberikan kesempatan pada sampai malam ke-13. Semoga sholat yang kita tunaikan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang kita tunaikan dapat lebih berkualitas lagi. Semoga sholat yang kita tunaikan dapat lebih mengoneksikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sekeliling kita, dan juga dapat menjadi bekal kita, dapat menjadi bekal yang positif bagi kita untuk kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan kali ini dapat membawa berkah bagi kita semua, dapat membawa kenikmatan bagi kita semua, dan juga dapat berdampak positif bagi kita semua. Semoga ibu bapak semua, teman-teman, dan adik-adik yang saya hormati, kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya keberkahan dalam hidup kita yang dapat agar kita dapat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan di tahun berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah saya kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Ibu bapak yang saya hormati, teman-teman dan juga adik-adik yang saya banggakan, terima kasih sudah mendengarkan ceramah saya. Semoga ceramah yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga kita masih diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.